Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YN Langsa, kembali lagi bersama kami di sini dengan program Humas Menyapa. Nah, pada siang ini sudah bersama kita Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir MA. Nah, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kami semua di Fuad ini dalam keadaan sehat. Baru siap yudisium tadi Pak ya? Baru selesai yudisium. Jadi 84 alumni yang kita keluarkan. Mudah-mudahan semua berproduktif untuk menjadi penerus generasi bangsa Pak. Insya Allah, amin. Baik sahabat YN Langsa, pada siang ini kita akan ngobrol-ngobrol santuy dengan Pak Dekan, yaitu dengan tema kita strategi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dalam melahirkan alumni yang berkompetensi. Nah Pak Dekan, mungkin langsung saja kita diskusi, bincang-bincang santuy. Ini mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin belum mengetahui di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini ada jurusan apa saja Pak? Baik, terima kasih Pak Syahrial. Di Fuad itu yang sedang berlangsung itu kan ada 4 program studi, yaitu program studi komunikasi penyiaran Islam, ada program studi bimbingan dan konseling Islam, ada program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, lalu ada program studi ilmu hadis. Dan pada tahun 2022 ini kita akan menambah ada 3 program studi baru, yaitu yang sudah masuk jalur SPAN ini yaitu pemikiran politik Islam, dan yang sedang kita tunggu turun SK, proses semua sudah selesai, tinggal menunggu SK, yaitu 2 prodi baru lagi, yaitu psikologi Islam dan sejarah peradaban Islam. Jadi totalnya nanti di Fuad itu insya Allah 2022 ini akan ada 7 program studi. 7 program studi. Nah berarti sahabat YN Langsa, alhamdulillah kita sudah ada penambahan 3 prodi. 3 prodi baru. Semoga tahun ini bisa menyumbang ataupun bisa menampung bakat minat calon mahasiswa yang ingin mengambil pada prodi tersebut, yaitu prodi psikologi Islam, sejarah peradaban Islam, dan pemikiran politik Islam. Baik Pak. Kemudian Pak, untuk menunjang proses perkuliahan di Fuad ini, fasilitas apa saja Pak yang kita berikan untuk mahasiswa kita Pak? Ya, di Fuad ini kan kita secara SDM ya, kita memiliki 45 dosen tetap ya. 45 dosen tetap itu ya, baik yang bergelar doktor maupun yang magister, baik alumni dalam negeri maupun luar negeri. Pak ya, kita punya dosen-dosen yang alhamdulillah dari luar negeri. Kita ada alumni Al-Azhar, ada alumni Malaysia, ada alumni Sudan, ya, ada alumni Turki gitu ya. Alumni dalam negeri juga cukup luar biasa, ada doktor-doktor. Selain SDM yang kita siapkan, kan ini kata kunci sukses belajar itu kan yang pertama tenaga pendidik ya. Tenaga pendidiknya, dosen-dosen yang profesional. Kemudian kita juga di sini mendesain kurikulum yang kita rancang, memang kurikulum Fuad itu untuk mengantarkan sarjana-sarjana yang berkualitas yang siap pakai di pasar gitu deh ya. Dan untuk pengujian kurikulum ini kita kan pada tahun 2021 kemarin sudah diakreditasi ya. Akreditasi, dan alhamdulillah Fuad mendapatkan keseluruhan program studinya itu dari kurikulum dan kegiatan akademiknya mendapatkan akreditasi B ya. Insya Allah dalam tahapan berikutnya kita akan berusaha untuk bisa unggul, karena ada beberapa prodi itu termasuk BKI, KPI itu sudah sangat tinggi skornya ilmu Al-Quran, tinggal beberapa langkah lagi insya Allah akan unggul. Selain itu juga perguruan tinggi umumnya, dan kita di Fuad ini juga punya langkah-langkah fasilitas yang alhamdulillah ya, kita YN Langsa ini kan umumnya ya, bukan hanya Fuad, sarananya kan lumayan bagus ya. Artinya kita punya laboratorium terpadu yang lengkap ya, lab-lab yang lengkap gitu. Kalau di Fuad itu ada lab broadcasting, perfilman, public speaking, ada lab
konseling ya, ada lab ilmu Al-Quran tafsir ya. Lab-lab yang sudah disiapkan sedemikian rupa, ada juga lembaga-lembaga bahasa yang disiapkan ya. Kemudian selain itu juga kita memiliki perpustakaan yang sangat luar biasa ya. Kita di IAIN Langsa ini pantas bersyukur ya, Fuad terutama sangat bahagia, apalagi perpustakaan kita baru diakreditasi ya. Ini kan luar biasa, tidak semua perpustakaan itu terakreditasi dan kita sangat mendukung ya perpustakaan kita, baik yang secara manual melalui buku-buku referensi yang disiapkan, juga secara digital sudah cukup lumayan bagus ya, karya-karya dosen juga sudah cukup banyak dalam bentuk artikel jurnal, baik terakreditasi maupun OJS, buku-buku yang dikaryakan oleh para dosen juga luar biasa Pak ya. Artinya di kita di Fuad ini itu yang kita support lebih dahulu, dan kita pada tahun 2022 ini sudah selesai sebenarnya pembenahan sarana itu, gedung, ruang belajar, kemudian perkantoran, kemudian parkir ya, lingkungan belajar ya, fasilitas kamar mandi, semuanya sudah diselesaikan tahun 2022 ini. Dan ada lagi yang plusnya kalau di Fuad itu ya, kita juga punya radio ya, radio komunitas yang berdomisili di Fuad gitu. Ini juga menjadi sarana untuk mahasiswa kita gemblang di sini begitu. Wah, ternyata luar biasa fasilitas yang kita tawarkan, yang kita berikan untuk menunjang aktivitas pembelajaran kita, Pak. Kemudian Pak, kemana Pak arah alumni setelah lulus ini Pak? Nah, tadi kan kita fasilitasnya sudah banyak mendukung dari unsur dosen, lulusan dalam dan luar negeri, Pak, kemudian sarana dan prasarananya. Nah, kemudian setelah setelah menjadi alumni, apa kontribusi yang menjadi titik berat bagi alumni kita, Pak? Kalau fakultas dakwah ya, secara umum Usuluddin ini kan memang fakultas yang sudah cukup panjang usianya ya, dalam PTKIN dalam sejarah ya. Artinya kita tidak ragukan lagi, baik dari sisi dakwah maupun dari sisi Usuluddin, itu adalah fakultas yang memang sudah panjang, sudah lama ya. Artinya sudah senior ya Pak? Sudah senior sekali gitu. Apalagi di KPI itu termasuk prodi yang senior ya. 2 prodi paling senior di IAIN Langsa itu tahun 80 didirikan, itu kan PAI dengan KPI. Ini adalah, kalau kita lihat pun alumninya sudah cukup menyebar ya. Di mana-mana sudah menyebar di mana-mana. Artinya prospek kerja sebenarnya untuk prodi-prodi, 4 prodi yang ditawarkan ini sangat luar biasa ya. Pertama, kalau KPI tidak usah kita bahas lah kalau KPI itu ya. Tinggal dilihat di mana-mana kan alumninya sudah cukup banyak. Tinggal bagaimana para mahasiswa sungguh-sungguh menguasai kompetensi keilmuannya, bidang skillnya itu, menggunakan labnya, insya Allah akan tidak ada masalah di lapangan pekerjaan. Kemudian ada BKI. BKI ini kan termasuk bimbingan konseling, ini kan prodi yang langka ya. Artinya di perguruan tinggi kita, PTKIN kita ini, BKI ini adalah termasuk prodi yang banyak peminatnya, dan alhamdulillah walaupun gelarnya ESOS, ini data terakhir kita juga ada yang jadi guru konseling, ya kan? Ada yang PNS, ada yang P3K ya. Walaupun sebenarnya sesungguhnya BKI ini diarahkan untuk menjadi konselor penyuluh pada masyarakat umum, pada perusahaan, pada perkantoran ya, dibutuhkan itu rumah sakit, BNN, itu kan diperlukan. Walaupun demikian saya lihat jadi guru juga ada gitu. Jadi ini prospeknya tergantung mahasiswa ya. Kalau untuk prodi IAT dan hadis, ini kan memang prodi ini kan termasuk prodi yang baru ya. Prodi yang baru. Sampai tadi kita yudisium gitu dia, dari 14 alumni IAT itu hampir seluruhnya sudah bekerja. Masya Allah. Sudah bekerja kan. Sekarang kan lagi tren pusat-pusat tahfiz Al-Quran ya. Langsung terserap. Hadis yang kita keluarkan hari ini tadi yudisium cuma 3. Jadi 3. Jadi kadang-kadang kan ada orang berpikir ya, kita kuliah sedikit kali orangnya, padahal hadis itu dalam
dalam apa namanya di pangsa pasar yang sangat diperlukan gitu ya. Akhirnya 3 sarjana kita yang kita uji udah bekerja. Masya Allah. Sudah bekerja gitu ya. Kemudian yang perlu kami catatkan kepada masyarakat, Pak ya, artinya hasil tracer study kita ya beberapa bulan yang lalu itu kita kumpulkan stakeholder, lembaga-lembaga di daerah ini ke Fuad, kita tanyai mereka apa sebenarnya yang diinginkan pasar, pangsa pasar terhadap kesarjanaan selain kompetensi itu, selain kompetensi misalnya bimbingan konseling, komunikasi penyiaran, lalu ilmu Al-Quran dan tafsir dan ilmu hadis, apa yang diperlukan? Ternyata yang diperlukan itu adalah IT, penguasaan IT, penguasaan aplikasi komputer. Makanya ini yang kita tajamkan. Ini yang kita tajamkan karena kita perkirakan memang 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang semuanya ini sistem administrasi kita sudah ke situ. Nah, jadi plusnya nanti adalah sarjana kita di samping ahli di IT dan bisa bekerja di perkantoran ataupun mungkin di aplikasi-aplikasi tafsir Quran, hadis, takrir hadis digital dan lain-lain. Juga mereka disiapkan SDM-nya untuk terjun di perkantoran. Karena kita perkirakan memang 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi semua administrasi perkantoran sudah berbasis digital, Pak. Apalagi sekarang di desa-desa, di kampung-kampung ya. Terus terang saya di kampung-kampung itu yang mau kita arahkan alumni kita juga mensupport administrasi pemerintahan kampung. Kan sekarang juga di pemerintahan kita baik di kabupaten kota ya. Ini kan sudah berbasis digital semua. Betul, Pak. Dan ini selama ini dihandle oleh tenaga-tenaga kecamatan. Saya perkirakan ini tidak mungkin bisa lama ya dihandle oleh pihak kecamatan. Oleh karena itu harus segera kita siapkan juga tenaga-tenaga skill itu dan semua alumni kita bisa ke situ. Yang plusnya kita harapkan ya dengan mereka belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar agama, fikih ini sehingga jadilah aparat-aparat desa, tenaga administrator yang berakhlakul karimah ya. Ini akan memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah gitu. Betul, Pak. Nah, jadi itu ya kira-kira sahabat IAIN Langsa lulusan dari prodi dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah sangat banyak yang sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk pembangunan daerah, Pak ya. Apalagi ini yang tiga prodi yang kita rancang nih, Pak ya. Artinya kita membuka prodi ini kan analisisnya memang bukan hanya kebutuhan sekedar kebutuhan bekerja. Kebutuhan bekerja saya katakan tergantung skill masing-masing ya. Juga kita ingin bagaimana dunia politik kita, bagaimana hari ini kita bicara misalnya syariat Islam di Aceh. Kenapa kita masih tersiok-siok? Karena memang perbincangan syariat Islam, ekonomi juga, bicara ekonomi juga, bicara hukum, bicara pendidikan Islam. Kenapa tersiok-siok? Karena kita kekurangan ya pakar-pakar yang masuk di dunia politik ini. Makanya lah kemudian kita buka prodi ini dengan harapan lahir SDM unggul di bidang politik sehingga politik kita ini bisa diwarnai sehingga penerapan syariat Islam bisa berjalan efektif, ekonomi syariat Islam bisa berjalan efektif, pendidikan Islam bisa efektif. Nah, inilah maka kita lahirkan prodi pemikiran politik itu untuk merancang itu. Kemudian juga kita membuka prodi psikologi Islam. Ini prodi psikologi Islam ini kan ala prodi yang belum ada di Aceh, belum ada di Sumatera, belum ada. Kita harapkan ini nanti akan memberikan kontribusi ya untuk penyelesaian problem-problem psikologi di masyarakat. Juga sejarah peradaban Islam. Aceh kan sumber sejarah ya. Betul, Pak. Artinya kalau kita tidak buka prodi ini, rasanya kita bisa tenggelam dalam proses sejarah ini, bisa hilang keistimewaan dan keunggulan Aceh ini. Syariat Islam di Aceh ini, itu sejarah ini sangat diperlukan, sangat diperlukan untuk kita buka. Jadi sehingga stigma tentang politik itu kejam, politik itu kotor itu nanti bisa ini, Pak ya. Gitu dah. Hari ini kan banyak kan tokoh agama, ustadz, ulama mengeluh ya bahwa politik ini kotor, politik ini jahat, sudah tertanam dalam pikiran masyarakat seolah politik itu jahat gitu. Nah, inilah yang mau kita perbaiki mindset ini. Karena itu satu-satunya jalan adalah melahirkan sarjana-sarjana yang
bisa memikirkannya dengan baik, gitu ya, menyelesaikan problem itu. Baik Pak. Nah Pak, kemudian strategi apa Pak yang akan kita lakukan dalam melahirkan alumni yang berkompetensi Pak? Ya, selain mengikuti proses Tridharma perguruan tinggi itu kan memang dah umumnya begitu. Betul. Ada pendidikan pengajaran dengan kurikulum yang disebut tadi, kemudian ada kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, desain-desain seperti itu. Kita di FUAD melaunchingkan, insya Allah nanti tanggal 8 kan pelantikan Ormawa pelantikan Ormawa sekaligus di FUAD. Kemudian kita akan gabungkan dengan kuliah umum dan kita akan melaunchingkan program apa yang kita buat di FUAD ini, SKE. SKE ini adalah Satuan Kredit Ekstrakurikuler. Jadi ini adalah kita lakukan untuk mendorong alumni mahasiswa kita untuk aktif baik dalam kegiatan kepemudaan, kegiatan ilmiah, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan dengan masyarakat. Jadi di SKI itu kebijakan yang kita buat adalah setiap mahasiswa wajib mengumpulkan 100 kum selama 4 tahun dengan komponen ada yang bentuknya mengikuti kegiatan ilmiah, seminar-seminar. Kita dorong mahasiswa kita untuk ke sana, kemudian aktif organisasi pemuda, mahasiswa, ekstra dan intra kampus, kemudian berprestasi, mengikuti lomba-lomba. Semua itu kita skor, kita buat skor, kita nilai. Nah, ini adalah upaya kita, karena nanti tahun 2022 mungkin sesuai dengan arahan Pak Rektor dan Pak Reksa itu kan kita akan membuat ini surat keterangan pendamping ijazah. SKPI, Pak. Jadi surat keterangan pendamping ijazah ini sulit nanti kita wujudkan kalau kita tidak dorong mahasiswa itu untuk menciptakan sendiri skillnya, dan itulah model yang dibuat di FUAD itu, apa yang kami sebut dengan sistem kredit ekstrakurikuler. Ini akan diberlakukan khusus untuk semester 2 sekarang, masuk semester 2 dan semester 4. Nah, ini kita wajibkan penuhi 100% unsur itu, gitu deh. Ini upaya kita. Kemudian khusus untuk prodi skill ilmu Al-Quran dan hadis, kan FUAD melakukan kerjasama dengan Ma'had Ahli Ahlul Quran dan Cetamiyah. Itu adalah upaya kita. Jadi program ini tahun kemarin kita buka untuk 15 orang khusus untuk program hadis. Tahun ini kita buka untuk 35 orang. Kolaborasi perpaduan antara skill ilmu Al-Quran dan tafsir dan hadis. Jadi mereka ini kuliah di sini sesuai dengan jadwal yang tertetapkan. Selebihnya mahasiswa ini adalah kita kerjasama dengan Ma'had Ali, lalu mereka masuk secara boarding school di Ma'had Ali Al-Quran itu khusus untuk belajar. Tahun pertama itu nahwu, saraf, bahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu alat, ilmu alat, IT aplikasi komputer. Kemudian nanti tahun kedua mulai masuk praktek. Praktek kitab kuning, berbahasa, menguasai naskah-naskah. Kemudian mereka juga kita integrasikan dengan kegiatan masjid, artinya mereka sholat berjamaah yang terjaga. Malam jam 4:30 kita bangunkan untuk sholat tahajud. Nah, ini model yang kita lakukan khusus untuk dua prodi. Dua prodi ini, kenapa? Karena kita semua orang kan sekarang gelisah Pak ya, artinya gelisah tentang SDM keulamaan yang dibutuhkan, yang hari demi hari kelihatannya di Aceh ini terus berkurang ya dengan wafatnya para ulama-ulama sepuh senior itu. Oleh karena itu kita di FUAD ini mempersiapkan anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita ini untuk ke situ. Jadi ada regenerasi kader ulama ke depan, Pak. Jadi ketika disebut ulama, otomatis hafiz Quran, menguasai ilmu hadis, ilmu tafsir, kitab kuning selesai, fikihnya bagus, akhlaknya bagus, itu kan. Nah, ini yang kita harapkan. Itu langkah-langkah kita untuk meningkatkan kompetensi potensi itu. Baik, sahabat Dai Langsa, ternyata cukup menarik persiapan dan strategi yang dilakukan oleh FUAD YN Langsa dalam melahirkan alumni yang berkompetensi, sehingga ke depan alumni-alumni dari YN Langsa khususnya dari FUAD ini memang benar-benar bisa memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan umat di masa yang akan datang, Pak. Selain itu kan di FUAD kan Pak ya, kita kan membuat satu jurnal, jurnal mahasiswa, jurnal ilmiah mahasiswa ya. Kita ada punya jurnal Syifa'ul Qulub. Syifa'ul Qulub ya. Di jurnal Syifa'ul Qulub itu berbasis memang di bimbingan konseling. Tapi artinya mahasiswa-mahasiswa yang punya kemampuan talenta menulis
baik dalam bentuk artikel-artikel, makalah-makalah atau juga skripsi mereka yang berkualitas kita publish. Yang menjadikan dalam jurnal. Dan alhamdulillah dalam kemarin waktu forum dekan seluruh Indonesia ya, kan memang Fuad Yan Langsa kan memberi kontribusi yang besar ya dalam asal ada momen-momen seperti itu kan, mulai dari tahun 2020 2021 itu kan pemegang rekornya kan Fuad Yan Langsa. Artinya, jadi waktu kemarin kita di forum dekan itu, alhamdulillah kita nomor 2 setelah Bandung. Masya Allah. Jadi kalau Bandung itu artikel mahasiswanya waktu forum dekan sudah mencapai 60-an artikel yang dikeluarkan oleh mahasiswa Usuluddin Bandung, sehingga Usuluddin Bandung itu sudah mengkonversi penyelesaian studi tidak hanya lagi dalam bentuk skripsi, tapi juga sudah bentuk jurnal. Dan ternyata yang menyusul nomor 2 itu Fuad Yan Langsa. Jadi kita dengan 30-an jurnal mahasiswa yang sudah terpublish. Bukan hanya di jurnal kita di sini, juga ada yang diterbitkan di jurnal-jurnal lain gitu ya. Dan sekarang kita dorong lagi Prodi IA dan IH membuat satu jurnal mahasiswa. Jadi kita ingin sehingga talenta mahasiswa dan alumni dalam bidang publikasi ilmiah ini, kemampuan soft skillnya itu bisa didorong naik gitu ya. Ini langkah-langkah yang kita lakukan. Jadi pinter aja nggak cukup, tapi harus juga dibekali, dibarengi dengan kita sering menulis ide-ide kita, menulis gagasan-gagasan kita di jurnal-jurnal Pak ya. Jurnal-jurnal. Baik Pak, mungkin diskusi kita sampai di sini dulu. Terima kasih waktunya. Semoga Fuad Yan Langsa terus semakin jaya dalam mensiarkan kegiatan-kegiatan akademik yang ada di kampus kita, Pak. Insyaallah, terima kasih. Sahabat Yan Langsa, sebelum kita tutup, kembali lagi kami mengingatkan, Yan Langsa saat ini sedang menerima penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, jadi untuk pengisian dan verifikasi PDSS itu sudah kita mulai sejak tanggal 7 sampai dengan 28 Februari 2022. Nah, jadi bagi sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, kami ingatkan sekali lagi yang belum mengisi PDSS untuk segera melakukan pengisian dan memverifikasi PDSS, sehingga nanti anak-anak kita, siswa-siswa kita memiliki kesempatan untuk bisa mendaftarkan kuliah melalui jalur SPAN PTKIN. Nah, sedangkan pendaftarannya itu dimulai pada tanggal 4 sampai 31 Maret 2022. Nah, kuliah di Yan Langsa, it's my dream. Ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rekan. Terima kasih.